Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Timnas U22 kita yang menuju ke perhelatan SEA Games itu sudah menginjakkan kaki di Bangkok, sudah berangkat ya. Tentunya dipimpin oleh pelatih Indra Syafri dan 23 pemain sudah ditentukan, teman-teman juga mungkin sudah mengetahui ya, 23 pemain yang sudah dipilih oleh Coach Indra yang akan bertarung selama perhelatan di Thailand ya, untuk SEA Games cabang sepak bola, di mana kita sebagai pemegang medali emas 2 tahun yang lalu di Kamboja dan sekarang kita ingin mempertahankan itu untuk back to back di SEA Games. Nah, ada kabar lagi bahwa tim Singapura yang menjadi lawan kita pada tanggal 5 Desember yang akan datang itu tidak jadi, batal bermain dengan kita. Ini lebih disebabkan karena tim nasional atau tim U22-nya Kamboja itu tiba-tiba mengundurkan diri. Dengan mundurnya Kamboja maka berubahlah komposisi tim yang berada di grup C, karena Indonesia kan masuk di grup C, Indonesia, Singapura, Filipina ya, dan Myanmar. Dengan Kamboja yang berada di grup A, karena di grup A itu ada tuan rumah Thailand, Kamboja dan Timur Leste. Ini yang membuat bahwa tinggal 2 ketika Kamboja keluar, tinggal Thailand dan Timur Leste. Makanya Singapura itu akhirnya dipindahkan. Drawing juga tidak dikocok lagi, diulangi, tapi tetap dengan hanya memindahkan Singapura ke grup A, sehingga di sana tadi ada Thailand, Singapura dan Timur Leste. Kalau di grup B kan ada Vietnam, Malaysia, Laos. Nah, kita tinggal Indonesia, Filipina, Myanmar. Pertandingan pertama kita yang mestinya tanggal 5 itu akhirnya kita diulur, itu sesuai dengan jadwal yang sudah dirilis ya oleh panitia di SEA Games untuk cabang sepak bola. Maka Indonesia akan bertarung melawan Filipina dalam pertandingan tanggal 8, karena memang dengan Filipina itu sesuai jadwal tanggal 8, setelah lawan Singapura tanggal 5, Filipina tanggal 8. Kemudian tanggal 12 itu nanti dengan Myanmar, pertandingan terakhir di grup C. Tapi ketika tanggal 5 itu nggak ada, berarti ada durasi yang panjang bagi timnas kita U22 ini untuk beristirahat, mempersiapkan diri sampai ke tanggal 8 untuk menghadapi Filipina. Tapi sekarang mereka sudah berangkat kan ke Thailand. Nah, semoga kita bisa mempertahankan medali emas yang kita raih pada 2 tahun yang lalu. Di saat di final kita mengalahkan Thailand ketika itu dengan 5-2 ya, lewat perpanjangan waktu, pertandingan yang sangat seru ya, bahkan mungkin dalam tanda kutip ya itu berdarah-darah pertandingan saat itu, tapi kita mendapatkan hasil yang bagus setelah menunggu begitu lama 32 tahun sejak medali emas cabang sepak bola kita dapatkan itu di SEA Games Manila. Tak pernah lagi dapatkan sebelum nanti Rizky Ridho dan kawan-kawan, Marcelino juga ikut di sana mendapatkan pada SEA Games yang lalu. Sekarang Marcelino ada, tetapi tetap Indra Syafri sebagai pelatih sangat bergantung saat ini terhadap kemampuan seorang kapten yang sudah ditunjuk, Ivar Jenner. Punya pengalaman bagus ya di tim senior, visi bermainnya sangat oke, passing juga dia baik ya. Itu yang membuat Indra itu berharap sekali kondisi Ivar ini bugar benar ketika bergabung di Bangkok dengan timnas U22 kita. Karena Ivar yang akan mengendalikan di tengah, ya tentunya Indra juga harus berpikir siapa pendamping dari Ivar ya di tengah. Apakah Rivaldo Pakpahan? Karena di sana juga masih ada Raihan Hanan, ada Ananda Raihan, ada Tony Firmansyah. Itu kan yang bisa ada Robby Darwish juga bisa dimainkan di sana. Atau dengan Rafael Struijk yang ditarik lebih ke tengah, bisa saja itu dilakukan. Ya. Dan bagi Ivar siapa saja tentunya dia siap, dan Ivar sudah mengatakan ya dia ingin Indonesia mendapatkan medali emas di cabang sepak bola ya, itu tekad dari Ivar, itu bagus sekali ya, bahwa dia ingin mempersembahkan medali emas, dan ini akan menjadi medali emas pertama tentunya bagi Ivar ketika dia memperkuat timnas Garuda Muda kita di U22, dan pertandingan pertama dia yaitu di perhelatan SEA Games, karena sebelumnya kan pasti Ivar nggak ada ya. Sekarang dia dibutuhkan dan kendali permainan pasti ada di dia yang mengatur ritme di tengah. Lebih enak lagi bagi tim asuhan Indra Syafri ini
ya di SEA Games karena kehadiran Marcelino Ferdinand. Marcelino berpengalaman, masih muda memang karena 2 tahun yang lalu juga ikut merasakan bagaimana euforia kegembiraan kita meraih medali emas, dan itu dia sekarang diizinkan oleh AS Trenčín, klub dia ketika Oxford meminjamkan dia ke Trenčín di Slovakia, itu bisa bergabung. Dan ini disambut dengan sukacita tentunya bagi tim kepelatihan yang dipimpin Coach Is, juga bagi manajer tim Pak Sumarji dengan kehadiran Marcelino Ferdinand. Maka di starting 11 itu sudah bisa digambarkan bahwa di tengah ada Ivar agak melebar ke sayap, itu ada Marcelino, kemudian di nomor 9 striker itu ada Mauro Silstra. Nah kalau kita ke belakang lagi ada Dion Mars, karena kan 4 pemain diaspora ini yang ikut ya, karena Dion akan ditempatkan di belakang. Entah bermain dengan 3 back atau 2 back saja dengan 4 flat di belakang, Dion saya pikir wajar untuk menjadi pemain utama. Karena di belakang juga bisa mendampingi oleh Kadek dan juga dengan Muhammad Ferrari kan yang ada di belakang. Tapi saya pikir bahwa satu pilihan itu akan jatuh ke Dion. Sayang memang tim Hypens tidak ada, dan juga banyak yang menanyakan kerinduan bahwa apakah Adrian juga bisa datang, tapi tidak. Ternyata dengan 23 yang sudah diumumkan, ya termasuk dengan Miliano sebenarnya yang banyak menginginkan, tapi saya pikir dengan 4 saja ini bagus. Ivar, Mauro, Marcelino, dan Dion. Karena kita punya kualitas yang mumpuni ya dengan materi seperti ini. Tinggal Coach Is lah yang nantinya menentukan siapa yang lebih pantas bermain nantinya untuk menghadapi pertandingan pertama melawan Filipina. Ya, dengan hanya menyisakan 3 tim di grup C atau masing-masing itu di A juga 3, di B juga 3, maka mengharuskan kita tidak boleh kehilangan angka. Ya, pertandingan pertama itu selalu sulit menentukan, apalagi Filipina tentunya tidak mau kalah. Nah kita harus bisa menang. Dengan kemenangan sudah menjamin satu tempat kita untuk bisa lolos, karena pertandingan kedua misalnya dengan Myanmar imbang pun kita pasti bisa lolos. Tapi target kita adalah mengalahkan semua tim yang ada di grup C. Menang melawan Filipina dan menang melawan Myanmar, itu membuat kita menjadi juara grup. Dan siapapun yang ada di grup sebelah yang akan menjadi lawan kita selalu siap. Karena masing-masing grup, itu 3 grup ini, juara-juaranya itu langsung lolos. Satu diambil dengan runner-up terbaik. Ya, bisa saja di grup B itu ada Malaysia, dan Malaysia bisa menjadi runner-up terbaik. Bisa saja kemungkinan. Di grup A bisa saja Singapura menjadi runner-up terbaik. Ya, kita akan tunggu. Tapi yang diunggulkan, difavoritkan adalah Thailand juara grup A, Vietnam juara grup B, dan Indonesia juara grup C sebagai juara bertahan tentunya, pemegang medali emas sebelumnya. Nah kita bisa saja berhadapan dengan tim manapun, tapi Thailand menginginkan kembali dengan Indonesia. Dan kita harus siap untuk menghadapi Thailand, walaupun mereka sebagai tuan rumah, kita siap untuk bisa meraih medali emas jika kita melangkah menuju ke babak final di cabang sepak bola. Tapi sebelum ke sana, ya tentunya kita harus fokus di fase grup dulu. Bagaimana bisa mengatasi Filipina dan juga mengatasi Myanmar. Itu yang paling penting, yang harus kita lewati dengan semua kemenangan. 3 poin yang paling penting, dan 6 poin kita akan dapatkan kalau meraih 2 kemenangan sebelum kita fokus untuk bertarung di semifinal. Jadi selamat berjuang buat tim U22 kita, dan inilah 23 nama yang saya akan bacakan kepada teman-teman, walaupun teman-teman sendiri sebenarnya sudah tahu, tapi saya mengulangi saja. Ada 3 penjaga gawang, Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, ada Muhammad Ardiansa PSM Makassar, Dahva Fasya dari Borneo, kemudian di belakang itu ada Frankie Misa ya Bayangkara, ada Dion Marks Top Os, ada Doni Tripamungkas Persija Jakarta, Kadek Arel Bali United, Muhammad Ferrari Bayangkara, ada Kakang Rudianto Persib Bandung, Robi Darwis Persib Bandung, dan Raka Cahyana PSIM Yogyakarta. Di posisi tengah atau gelandang itu ada Raihan Hanan Persija Jakarta, Rivaldo Pakpahan Borneo, ada Ananda Raihan PSM Makassar, ada Sanadin Faris Persis Solo, Tony Firmansyah Persebaya Surabaya, dan Ivar Jenner FC Utrecht. Di posisi depan, lini serang kita atau penyerang, ada Hoki Caraka Persita Tangerang, ada Jens Raven Bali United, Rafael Struik ada Dewa United, Rahmat Arjuna Bali United, Marcelino Ferdinand AS Trenčín, dan Mauro Silstra dari Volendam. Ya, itulah 23 nama pemain timnas U22 kita yang akan bertarung di SEA Games dengan saya, Bung Ropan. Ciao.